Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kartika Prabasari. Saya peserta CPNS Latsar Angkatan 50 Kelompok 1 dan saat ini bekerja di Universitas Tanjung Pura. Pada saat ini saya akan menyampaikan tugas agenda 3 terkait manajemen ASN dan Smart ASN di unit kerja. Manajemen ASN adalah suatu sistem pengelolaan aparatur sipil negara yang bertujuan untuk menghasilkan pegawai negeri yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sedangkan Smart ASN, yang merupakan singkatan dari strategis, melayani, adaptif, responsif, dan transparan, adalah sebuah inisiatif strategi di Indonesia yang bertujuan untuk memodernisasi manajemen aparatur sipil negara melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Adapun isu di lingkungan kerja yang berkaitan dengan manajemen ASN dan Smart ASN, yakni pada Prodi Biologi Universitas Tanjung Pura. Yang pertama adalah kurangnya fasilitas laboratorium yang memadai untuk menunjang penelitian dalam bidang biologi molekuler. Kemudian yang kedua, kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung media pembelajaran pada mahasiswa secara mandiri. Yang ketiga, terjadi penurunan jumlah mahasiswa baru peminat jurusan biologi dari tahun ke tahun, di mana ketiga masalah tersebut berhubungan dengan profil Smart ASN. Untuk isu pertama dan isu ketiga berhubungan dengan profil profesionalisme, sedangkan untuk isu kedua terkait kurangnya pemanfaatan teknologi informasi berkaitan dengan profil menguasai teknologi informasi dan komunikasi serta bahasa asing. Untuk permasalahan yang pertama terkait kurangnya fasilitas laboratorium yang memadai, di mana penelitian terkait biologi molekuler merupakan salah satu tren dalam perkembangan biologi modern. Penelitian ini sangat penting untuk dilakukan, baik yang berhubungan dengan berbagai bidang minat, yakni ekologi, botani, zoologi, dan mikrobiologi. Akan tetapi, fasilitas pendukung penelitian biologi molekuler sangatlah terbatas di jurusan biologi Universitas Tanjung Pura. Hal ini menjadi salah satu isu penting bagi dosen maupun mahasiswa yang berminat dalam penelitian di bidang biologi molekuler. Dampak dari isu tersebut adalah yang pertama, keterbatasan penguasaan teknik bagi mahasiswa, di mana tanpa fasilitas yang memadai, mahasiswa dan dosen akan kesulitan dalam menguasai teknik-teknik tersebut. Kemudian, hambatan dalam penelitian, di mana bagi dosen yang memiliki bidang keilmuan biologi molekuler, keterbatasan fasilitas tersebut tentu akan menghambat dosen dalam melakukan penelitian dan mengembangkan penelitian dalam bidangnya. Sedangkan untuk peluang penelitian yang berkurang, di mana ketika tidak adanya fasilitas, dosen akan mencari topik penelitian alternatif dan mahasiswa yang ingin melakukan penelitian di bidang molekuler tentunya akan semakin kecil dan semakin berkurang. Untuk isu yang kedua adalah kurangnya pemanfaatan teknologi informasi sebagai media dalam pembelajaran mandiri. Dalam proses pembelajaran di lingkup Universitas Tanjung Pura, terdapat peraturan rektor yang menyatakan bahwa proses pembelajaran atau perkuliahan pada mahasiswa dilakukan dengan mengintegrasikan pembelajaran secara daring maupun luring, atau yang biasa disebut dengan hybrid. Di mana, pada kenyataannya, media pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi secara daring untuk mendukung pembelajaran mandiri masihlah kurang optimal diterapkan di jurusan biologi. Hal ini menyebabkan beberapa dampak, yakni yang pertama adalah fasilitas teknologi informasi menjadi terbengkalai, di mana jurusan biologi sudah memiliki fasilitas yang dapat mendukung pembelajaran mandiri untuk mahasiswa dengan memanfaatkan teknologi informasi, seperti kanal YouTube serta fasilitas pendukungnya. Akan tetapi, penerapannya masih belum optimal. Yang kedua, motivasi belajar mahasiswa menurun, dikarenakan pembelajaran yang masih monoton dan hanya bergantung pada buku. Hal ini dapat mengurangi motivasi belajar mahasiswa. Yang ketiga, metode pembelajaran menjadi kurang berkembang, di mana kemajuan teknologi menuntut agar pembelajaran dapat berintegrasi antara pembelajaran dengan tatap muka serta pembelajaran mandiri dengan daring. Hal ini yang menyebabkan
Media pembelajaran dengan teknologi informasi sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Isu yang ketiga adalah penurunan jumlah mahasiswa baru, di mana jumlah mahasiswa akan berpengaruh terhadap kualitas dan evaluasi dari jurusan biologi. Namun berdasarkan data dari website Pemutu, jumlah mahasiswa baru pada jurusan biologi FIPA Untan mengalami penurunan dengan rata-rata sekitar 13,45% dari tahun 2019 hingga 2023. Adapun dampak dari isu tersebut, yang pertama adalah dapat beresiko mengarah pada penutupan program studi. Ketika tren jumlah penurunan mahasiswa secara berlanjut dari tahun ke tahun tanpa adanya solusi, akan memungkinkan untuk mengarah pada penutupan program studi dikarenakan kurangnya peminat. Kemudian yang kedua adalah penurunan beban mengajar dosen. Dengan jumlah mahasiswa yang lebih sedikit, beban mengajar dosen lebih mungkin untuk berkurang dan memungkinkan untuk berpengaruh terhadap tugas kewajiban dosen dalam memenuhi minimal 12 SKS di setiap semesternya. Kemudian yang ketiga terkait dengan reputasi akademik, di mana jumlah mahasiswa yang semakin menurun akan berpengaruh terhadap akreditasi jurusan. Untuk analisis isu yang pertama, menggunakan analisis USG, di mana untuk urgensi atau seberapa mendesak isu tersebut dengan skor 4 adalah isu ini cukup mendesak karena laboratorium merupakan sarana utama dalam penelitian biologi molekuler. Untuk tingkat seriousness atau seberapa besar dampak atau konsekuensi dari masalah dengan skor 5, di mana masalah ini sangat serius karena fasilitas yang kurang akan berdampak langsung pada kualitas penelitian, pengembangan keilmuan, serta daya saing jurusan dalam menghasilkan lulusan yang kompeten. Yang ketiga terkait growth atau seberapa cepat masalah akan berkembang, diberikan skor 3 di mana isu ini mungkin tidak berkembang secara signifikan dalam waktu yang singkat. Akan tetapi, jika tidak diatasi, dampaknya akan semakin buruk, terutama dalam kegiatan penelitian dosen maupun mahasiswa yang lebih kompleks. Untuk isu yang kedua adalah kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung media pembelajaran pada mahasiswa secara mandiri. Adapun tingkat urgensinya dengan skor 5, di mana urgensinya sangat tinggi, karena di zaman perkembangan teknologi saat ini, penerapan teknologi informasi sangat penting dalam proses pembelajaran modern, terutama bagi pembelajaran mandiri mahasiswa. Kemudian untuk tingkat keseriusan atau seberapa besar dampak, memberikan skor 5, di mana isu ini sangat serius, karena teknologi informasi memberikan akses yang lebih luas kepada mahasiswa untuk mempelajari atau mendapatkan materi pendidikan dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Sedangkan dari growth atau seberapa cepat masalah akan berkembang diberikan skor 5. Seiring dengan perkembangan teknologi, jurusan yang gagal memanfaatkan akan tertinggal, sehingga hal ini juga berpengaruh pada kualitas lulusan. Kemudian analisis isu ketiga yakni penurunan jumlah mahasiswa baru peminat jurusan biologi, di mana urgensinya diberikan skor 5. Isu ini sangat mendesak karena penurunan jumlah mahasiswa dapat mempengaruhi keberlanjutan jurusan maupun dosen dan tenaga kependidikan yang ada di jurusan tersebut. Yang kedua dari seriousness adalah keseriusan ini cukup tinggi karena penurunan jumlah mahasiswa berdampak langsung seperti pada pendanaan, aktivitas akademik, serta stabilitas jurusan. Untuk seberapa cepat masalah tersebut akan berkembang diberikan skor 4, di mana masalah ini akan berkembang secara bertahap. Akan tetapi, tren penurunan jumlah mahasiswa baru dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa situasi ini bisa menjadi lebih parah jika tidak diatasi dengan strategi yang efektif. Berdasarkan analisis isu menggunakan USG, maka didapatlah bahwa prioritas pertama adalah pada isu nomor 2, yakni kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung media pembelajaran pada mahasiswa secara mandiri. Hal ini terkait dengan pengajaran dan pendidikan. Untuk gagasan penyelesaiannya, yang pertama adalah pembuatan seri video edukasi di kanal YouTube jurusan, di mana dapat membuat berbagai konten yang berisi video kuliah, tutorial, praktik lapangan yang bisa diakses oleh mahasiswa. Kemudian pengembangan podcast pendidikan biologi, di mana dalam podcast tersebut dapat membahas topik-topik penting di bidang biologi dengan gaya yang santai namun informatif, serta dapat dilakukan workshop dan pelatihan digital untuk dosen dan mahasiswa dengan mengadakan workshop rutin bagi dosen dan mahasiswa yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran mandiri.
Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.